Bab 2281. Kakak Tang, Putri Niansi memintaku untuk membantumu. Jika ada sesuatu yang kamu ingin aku bantu, katakan saja padaku. Tang Zichen berkata, saya ingin kepala Sen pil di tanah. Tidak masalah, jangan katakan satu pil sen, bahkan jika kita menambahkan ayahnya, kita bisa mendaratkan kepala bersama. Benarkah? Tang Zichen bertanya dengan heran. Itu wajar, selama senpil itu menghancurkan sistem emosi surgawi tanpa izin, maka itu adalah pelanggaran aturan surga. Tidak masalah jika seluruh kepala keluarganya di tanah. Tidak perlu seluruh kepala keluarga jatuh ke tanah, lagi pula, aku tidak sekejam itu, aku hanya perlu senpil ayahnya, dan terlebih lagi, Lord Oil, mereka bertiga memenggal kepalanya. Bagus, aku mendengarmu, jadi ayo kita cari buktinya sekarang, itu pasti ada di sana. Tapi buktinya sudah dihilangkan. Jangan khawatir, selama mereka benar-benar melakukannya, tidak ada rasa takut menemukan bukti. Tang Zichen dan Palace Master Xi segera tiba di Heavenly Emosi Divine Palace. Ketika mereka tiba di gerbang, mereka tidak melihat pengobatan Sen. Tang Zichen berkata dengan marah, terakhir kali Sen Yao masih di sini mengawasi gerbang, baru beberapa hari dan dia tidak lagi menjaga gerbang, dia pasti dipindahkan kembali. Master Istana Xi bertanya kepada seorang penjaga gerbang, mengapa pengobatan Sen tidak lagi mengawasi gerbang? Penjaga gerbang berkata, awalnya dia dihukum oleh Lord Oil karena melakukan kesalahan dan dihukum keluar untuk melihat gerbang, tetapi setelah hanya beberapa hari, Sen Yao dipindahkan kembali. Saya mendengar bahwa ayah Sen Yao sangat dekat dengan Lord Oil, jadi menghukumnya untuk keluar untuk melihat gerbang hanyalah hal yang berarti. Tang Zichen mendengus, gelap sekali, tapi sayangnya, dia menendang pelat besi kali ini, Sen Yao, dan ayahnya, dan Lord Oil itu, kamu sudah habis. Tang Zichen dan Si Gongye ingin masuk. Berhenti, tidak semua orang bisa memasuki istana ilahi emosi surgawi, kata penjaga gerbang itu. Palace Lord Si berkata, apakah kamu serius akan menghentikanku? Maaf, tidak ada orang luar yang diizinkan masuk. Pada saat ini, seorang pria keluar dari dalam, dan pria itu tertawa, Tuan Istana Si, Anda di sini. Seorang pria dengan ukuran yang sama dengan Palace Master Si berjalan keluar. Tuan Istana Si juga sibuk menyapa, Tuan Istana Bai, saya datang untuk menyelidiki kasus penghancuran sistem emosi surgawi atas perintah Putri Niansi, dan saya harap Tuan Istana Bai akan memfasilitasinya. Palace Master Bai itu adalah Palace Master dari Heavenly Emosi Divine Palace, dan statusnya sama bagusnya dengan Palace Master Si tingkat. Haha, Palace Master Si sopan, jujur saja, aku sudah mendapatkan informasinya. Kamu sudah tahu tentang itu. Itu mudah dilakukan. Sejujurnya, pagi-pagi sekali Putri Nianzi mengirim seseorang untuk memberitahuku, jadi aku sudah menunggumu cukup lama. Tuan Istana Putih itu memandang ke arah Tang Zichen dan tersenyum, ini pasti Tang Zichen, saudara Tang. Senior Tang Zichen, salam Tuan Istana Putih. Sama-sama, saudara Tang, jika Anda membutuhkan saya untuk melakukan sesuatu, katakan saja. Tuan Istana Putih tersenyum. Tang Zichen tahu bahwa saat ini, mereka bersikap sangat sopan kepadanya semua karena sang putri, jika bukan karena sang putri, bagaimana orang-orang ini akan melihat Tang Zichen untuk kedua kalinya. Sekarang, Tang Zichen juga tidak sopan dan berkata beberapa waktu yang lalu, seseorang mengubah garis emosi saya tanpa izin, tetapi ketika mereka tahu, tidak hanya baik-baik saja, tetapi mereka juga sangat arogan, orang ini adalah pengobatan Sen. Bagus, pertama pergi ke aula kantor saya akan segera memerintahkan seseorang untuk memanggil pengobatan Sen ke sini. Setelah menunggu di istana kantor Master Istana Putih untuk beberapa saat, obat Sen dipanggil, dan pada saat yang sama, bersamaan dengan Lord Oil itu datang. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, dan ketika mereka datang, wajah mereka cukup bahagia, dan mereka berpikir, Tuan Istana Putih yang memerintahkan mereka untuk melakukan sesuatu. Namun, ketika mereka tiba di aula kantor Master Istana Putih dan melihat Tang Zichen, wajah Sen Medicine berubah. Tang Zichen, kenapa kamu di sini? Tubuh Sen Pil bergetar. Tuan minyak itu juga memiliki kerutan lurus di alisnya. Penguasa Istana Putih menamparkan meja dan berkata dengan marah, Oil Liang, kamu bisa tahu kejahatannya. Penguasa minyak itu sibuk berkata, Tuan Istana, kejahatan apa yang telah saya lakukan?
Oil Liang, kamu bahkan tidak tahu bagaimana harus bertobat, kamu mengecewakanku. Dan kamu, Senpil, kamu berani memodifikasi sistem emosi surgawi tanpa izin, ketika Kaisar Abadi telah mengeluarkan keputusan bahwa siapapun yang berani untuk menghancurkan sistem emosi surgawi, seluruh keluarga akan dibunuh. Senpil sibuk dengan licik membela Tuan Istana, saya tidak melakukannya, saya hanya datang ke sini untuk magang eksternal secara teratur, seseorang pasti menjebak saya, oh, saya tahu itu pasti Tang Zichen. Senpil menunjuk pada Tang Zichen dan berteriak. Tang Zichen mendengus pengobatan Sen, kamu tahu betul apakah kamu telah melakukannya atau tidak? Apakah kamu pikir kami di sini untuk menghakimimu? Kamu salah, kami di sini untuk menangkapmu secara langsung, apakah kamu licik atau tidak, hasilnya akan sama. Tang Zichen, jangan terlalu sering menggertak orang lain. Bu, kamu terlalu banyak menindas orang lain, dan kamu masih berbicara tentang aku. Beberapa hari yang lalu, yang memberitahuku bahwa ayahmu adalah Sen Gang, hari ini, Sen Gang juga harus membunuh kepalanya. Sen Medicine melihat ke arah White Palace Master dan berteriak, White Palace Master, jangan tertipu olehnya, saya benar-benar tidak tertipu, dia menjebak saya, jika saya benar-benar melakukannya, tolong minta dia untuk menunjukkan buktinya. Master Istana Putih berkata, pengobatan Sen, apa gunanya kelicikanmu, jika Tang Zichen mengatakan ada, maka ada, mengerti. Tidak masalah lagi apakah kamu benar-benar memilikinya atau tidak, selain itu, kamu memilikinya. Kalian mengabaikan nyawa orang, aku akan mengadukan kalian pada Kaisar Abadi. Penguasa Istana Putih memandang Tuan Minyak dan berkata, Oil Liang, apalagi yang bisa Anda katakan sekarang, jika Anda mengaku tepat waktu, saya akan melamar ke atas untuk memberi Anda hukuman ringan, jika tidak Anda hanya akan mati dengan menyedihkan, seperti serta melibatkan seluruh keluargamu. Saya, Oil Liang, kamu sudah mengikutiku begitu lama, jangan bilang aku tidak membantumu, kamulah yang tidak menghargai kesempatan itu. Tuan Minyak itu menyerah pada kegelapan dan berkata, Tuan Istana Bai, Anda harus memutuskan untuk saya, masalah ini, itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan saya tidak memiliki keluhan dengan Tang Zichen, dan saya adalah seorang administrator, bagaimana saya bisa tahu hukumnya, dia adalah pengobatan Sen, yang melibatkan saya. Katakan seperti itu. Di sebelah Sen Yao berteriak, Paman Oil, kamu dan ayahku, kamu adalah 8 sahabat karib, kamu tidak boleh berbicara omong kosong. Sen Yao berpikir bahwa selama Lord Oil tidak mengatakan apa-apa, tidak ada lagi bukti yang dapat ditemukan, tetapi Lord Oil tidak berani bertaruh dengan nyawanya sendiri. Jadi, Lord Oil itu, dia memberikan akun secara penuh. Setelah memberikan akun, Sen Yao duduk di tanah dengan pantatnya, wajahnya pucat pasi. Senpil, kecanggihan apa yang kamu buat sekarang, apakah kamu masih mengakuinya atau tidak? Tuan Asgard menyelamatkan hidupku, aku bingung untuk sesaat. Sen Dao berhenti licik dan mulai memohon belas kasihan. Namun, Palace Master Bai mengabaikan Senpil dan berkata kepada Tang Zichen dan Palace Master Si, Saudara Tang, Palace Master Si, sekarang kasusnya telah diselidiki, awalnya Oil Liang juga terlibat tetapi dia menebus kesalahannya dan mengaku, dan, salahnya juga salahku, bisakah kamu, demi aku, melepaskan Oil Liang dengan enteng? Tang Zichen berkata, Bai Palace Master, Oil Liang Ben tidak salah jika dia dengan jujur menjelaskan bagaimana ayah Sen Medicine, bagaimana dia membayar suap, membiarkannya membengkokkan hukum, saya dapat mempertimbangkan untuk tidak mengejarnya. Oil Liang, kamu mendengarku, jangan buru-buru memberi pertanggungjawaban, kata Bai Palace Master kepada Oil Liang. Ya. Oil Liang juga memberikan laporan lengkap tentang bagaimana ayah Sen Medicine menemukannya dan memintanya untuk membantu Sen Medicine menghapus bukti, serta mengembalikan Sen Medicine dari penjaga gerbang dan semacamnya. Palace Master Si berdiri dan mengikat Senpil sekaligus. Pergilah, Senpil, ikut aku ke Istana Penegakan Hukum dan tunggu eksekusi. Tidak. Pengobatan Sen menjerit dan menatap Tang Zichen dan memohon belas kasihan, Tang Zichen, tolong ampuni aku tidak akan berani lagi. Tang Zichen mendengus, pergilah ke neraka, kamu masih berani memohon belas kasihan padaku, kamu melanggar aturan surga. Tuan Istana Si mengambil Senpil dan berjalan pergi. Adapun Oil Liang itu, Palace Master Si juga menghadap Palace Master Bai, bagaimana menghadapinya, biarkan Palace Master Bai melihatnya sendiri. Sepanjang jalan, Senpil berteriak memanggil ayah dan ibunya.
Tang Zichen berkata, Tuan Istana Si, apakah kita akan mengambil Sen Pil dan kembali ke Istana Penegakan Hukum sekarang? Tidak, pergilah ke keluarga Sen dan tangkap ayahnya Sen Gang bersamanya sebelum kembali ke Istana Penegakan Hukum. Yai, Palace Master Si sangat garing dalam pekerjaannya. Kakak Tang terlalu dipuji, karena sang putri telah memerintahkanku, aku tentu saja tidak bisa melakukan apapun dengan tergesa-gesa. Sen Pil berteriak, Tang Zichen, kamu akan mati dengan mengenaskan. Tang Zichen mendengus, saat ini, masih berbicara keras, saya akan melihat siapa yang tidak akan mati dengan baik. Tuan Istana Si, Sen Yao dan Sen Gang, melanggar aturan surga, apa yang harus dilakukan? Tentu saja, tidak perlu mengatakan itu adalah hukuman mati langsung. Namun, prosedurnya harus berjalan sedikit, sebelum kembali ke Istana Ilahi Penegakan Hukum Anda harus pergi ke Istana Ilahi Yudisial untuk persetujuan sebelum Anda dapat mengeksekusi hukuman mati. Oke, ngomong-ngomong, Sen Gang itu, dia dari Yudisial Divine Palace. Ini hanya seorang hakim kecil dari Istana Ilahi Yudisial. Guru Istana Yudisial terdiam. Segera, dia tiba di rumah Sen, tetapi Sen Gang tidak ada di rumah, dan hanya ketika ditanya dia menyadari bahwa Sen Gang telah pergi bekerja, yang berarti bahwa Sen Gang berada di kuil ilahi yudisial. Ini bahkan lebih baik, langsung ke Istana Ilahi Yudisial untuk menangkap seseorang. Di aula kantor tertentu di kuil yudisial, Master Istana Divisi menangkap Sen Gang di tempat. Sen Gang itu sebenarnya masih belum tahu apa yang telah terjadi. Untuk apa kamu menangkapku? Apakah kamu ingin memberontak? Teriak Sen Gang dengan marah. Setelah menarik Sen Gang keluar dari gerbang dan melihat putranya, Sen Medicine, di luar, Sen Gang menyadari bahwa ada sesuatu yang besar yang salah. Tuan Istana Dewa Hukum Kematian, juga muncul. Dia secara pribadi bertindak sebagai hakim dan mengadakan persidangan di tempat. Kemudian, dia membawa pengobatan Sen dan putranya. Sen Pil, Sen Gang, apakah kamu tahu kejahatannya? Polos. Yah, bagus kalau kamu tahu kejahatannya. Hakim Ketua, kami benar-benar tidak bersalah. Baik, karena kalian sangat kooperatif, saya tidak akan bertele-tele, mari kita ucapkan hukumannya sekarang. Hakim Ketua itu menjawab pertanyaan itu sepenuhnya, tidak peduli sama sekali apa yang dikatakan Sen Medicine dan putranya. Hakim Ketua, apakah Anda juga harus tunduk pada kekuatan jahat? Saya mohon kepada Anda, teriak Sen Gang. Tetapi Hakim Ketua itu berkata, Sen Gang, sekarang saya menghukum Anda, hukuman mati, yang akan dilakukan besok siang di teras eksekusi surgawi Gerbang Chaoyang. Apakah Anda keberatan? Saya tidak yakin, Hakim, saya tidak yakin. Yah, baiklah, kamu tidak keberatan. Lalu tanda tangani dan gambar. Inkuisitor, apakah Anda mendengar apa yang saya katakan sebenarnya? Teriak Sen Gang dengan marah. Hakim Ketua berkata, Anda tidak nyaman menandatanganinya, jadi baiklah, saya akan menandatanganinya untuk Anda. Selanjutnya, pengobatan Sen, mengingat Anda telah melakukan kejahatan yang sangat serius, saya juga menghukum mati Anda. Sen Medicine berteriak, aku akan pergi. Hakim berkata, Anda tahu Anda salah. Itu bagus, dan menyelamatkan saya dari keharusan menginterogasi Anda lagi. Anda sendiri yang memberitahu saya, kematian seperti apa yang Anda inginkan. Sen Medicine mengertakkan gigi dan berkata, kamu akan dihukum. Hakim berkata, Anda tidak tahu cara kematian mana yang lebih baik. Saran. Tang Zichen berkata, Hakim, lupakan saja, hukum dia dengan 5 petir, biarkan dia mati dengan cepat dan tidak terlalu menyakitkan. Tang Zichen awalnya berpikir untuk mengeksekusinya pada dini hari atau perlahan-lahan menyiksanya sampai mati, tetapi setelah memikirkannya, dia harus diselamatkan, jadi dia menyarankan untuk memberikan 5 petir dan mati dalam 1 detik. Ini adalah cara terbaik untuk mati tanpa rasa sakit. Penyelidik berkata, kalau begitu, saya akan melakukan apa yang Anda katakan, 5 petir. Pengobatan Sen menatap Tang Zichen dan menggertakkan giginya, Tang Zichen, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku hantu. Tang Zichen berkata, pengobatan Sen, kamu membawa semuanya sendiri. Hakim Ketua berteriak, sidang selesai, tunda sidang.
Ketika pengadilan ditunda, perintah segera diberikan untuk menyerahkan ke Istana Dewa Penegak Hukum. Setelah itu kedua penjahat diserahkan ke Istana Dewa Penegak Hukum, dan eksekusi setelah itu akan menjadi tanggung jawab Dewa Penegak Hukum. Istana. Tentu saja, jika Istana Ilahi Penegakan Hukum mengajukan keberatan, maka pengadilan ulang akan diperlukan, tetapi sayangnya Istana Ilahi Penegakan Hukum tidak keberatan dengan putusan Istana Ilahi Yudisial, jadi akan menunggu eksekusi besok. Tang Zichen menghela nafas dalam hatinya, akhirnya membuat Sen Medicine membayar harganya. Siang hari berikutnya, Tang Zichen tiba di Xingtai di luar gerbang Chaotian. Mulai sangat awal, ada kerumunan penonton di sini. Sekitar tengah hari, pengobatan Sen dan Sen Gang dikawal ke sini. Semalam tanpa melihat Sen Yao kurus kering, Sen Gang juga penuh dengan kematian, 2 orang sekarat, sungguh menyedihkan. Tang Zichen menatap mereka dan juga menghela nafas. Namun, Tang Zichen tidak bisa membiarkan mereka pergi. Selain itu, semuanya telah sampai pada titik ini, itu bukan sesuatu yang bisa dilepaskan Tang Zichen begitu saja. Sampai titik ini, mereka harus dibunuh, jika tidak orang lain akan mengatakan bahwa Istana Ilahi Emosi Surgawi, Istana Ilahi Yudisial, dan Istana Ilahi Penegakan Hukum semuanya mendukung hukum, tidak ada lagi ruang bagi mereka. Jam siang telah tiba. Pertama, Sen Gang dibawa ke atas panggung, dan dieksekusi oleh Algojo dengan Deat Sword, memenggal kepalanya serta roh primordialnya dalam satu pukulan. Ayah! Sen Medicine mendesis pada saat ini. Sen Medicine benar-benar menyesal di dalam, benar-benar tidak menyangka bahwa Tang Zichen akan memiliki latar belakang yang begitu dalam dan benar-benar membuat Istana Ilahi Yudisial dan Penegakan Hukum benar-benar mendukungnya. Selanjutnya itu adalah Sen Yao. Guntur besar seukuran rumah di langit meledak dan itu adalah 5 petir, satu demi satu, dan pada saat 5 petir turun, pengobatan Sen sudah menjadi abu dan asap. Begitu saja eksekusi selesai. Tang Zichen meninggalkan Xingtai dalam diam, berkata dalam hatinya, pengobatan Sen, saya harap Anda tidak menyalahkan saya, Andalah yang pertama kali memprovokasi saya. Tang Zichen kembali ke barak dan sudah waktunya bagi Tang Zichen untuk menemukan Dewa Perang 3 Mata selanjutnya. Tang Zichen ingin menggunakan kemampuannya untuk masuk ke tim pertempuran serigala, tidak yakin apakah itu akan sulit, Tang Zichen hanya bisa mencoba yang terbaik. Namun, begitu Tang Zichen tiba di barak, seorang wanita cantik datang mencarinya. Ming Yue, apa yang kamu lakukan di sini, bukankah kamu dikirim ke kuil divisi surgawi? Tang Zichen, aku kembali khusus untuk menemukanmu, kata Akatsuki. Apa itu? Tang Zichen, bisakah kamu memaafkan kakekku? Akatsuki memohon. Untuk masalah ini, ya, kakekku secara khusus mengirim kakakku untuk meneleponku kembali. Jujur, aku tidak mengambil hati sama sekali apa yang kamu maksud dengan pengampunan. Artinya, kamu dan keluargaku masih berteman. Aku berteman denganmu dan kakakmu. Bagaimana dengan keluargaku? Kenapa harus dengan rumahmu? Tang Zichen, kakekku ingin mengundangmu ke rumahku sebagai tamu. Sial, masih tamu, kakekmu berpikir dia belum cukup mempermalukanku hari ini, kan? Bukan begitu, kakekku benar-benar ingin meminta maaf padamu. Baiklah, tidak perlu, aku bukan orang besar, tidak perlu menyenangkanku, bahkan jika aku melakukannya, aku tidak akan mendapatkan imbalan apapun. Biarkan saja, Ming Yue, aku akan pergi ke Dewa Perang 3 Mata, aku akan mengikuti penilaian dan masuk ke tim pertempuran Serigala Langit. Tang Zichen, kamu luar biasa. Aku hanya akan melalui gerakan, aku akan pergi. Ming Yue tampak sedikit tersesat pergi setelah pertemuan yang begitu tergesa-gesa. Setelah mengambil beberapa langkah, Tang Zichen tiba-tiba berbalik dan berkata, Ming Yue, jika kamu memintaku, aku bersedia untuk kembali ke Dewa Perang 3 Mata besok. Kenapa aku harus memintamu? Apakah kamu bersedia menemaniku hari ini? Haha, apapun bisa terjadi jika kamu menginginkannya, oh. Jadi kamu tinggal bersamaku dan kembali besok. Oke. Tang Zichen dengan tegas tidak pergi lagi dan pergi bersama Ming Yue, dan mereka bermain terlambat. Pada malam hari, mereka berdiri di jalan sebuah pulau yang menjorok. Apakah kita akan kembali ke barak malam ini? Akatsuki bertanya. Tang Zichen tersenyum, sudah agak terlambat untuk kembali ke barak, dan kita berlari agak jauh untuk hari ini. Jadi apa yang kamu maksud?
Ada penginapan peri di depan, kenapa kamu tidak pergi ke penginapan dan menanganinya? Apakah kita bersama? Jika hanya ada satu kamar tersisa, lalu bagaimana kalau kita tinggal bersama, dan jika ada lebih dari satu kamar, maka kita akan tinggal terpisah tergantung kehendak Tuhan. Don Zichen menyarankan. Yah, itu surgawi untuk dilihat. Tang Zichen dan Ming Yue berjalan ke penginapan tidak jauh di depan. Halo, bos, bantu saya membuka 2 kamar atas. Tang Zichen berkata. Saat ini, baik Tang Zichen dan Ming Yue sedikit gugup bertanya-tanya apakah ada 2 kamar. Saat jantung mereka berdetak lebih cepat, bos itu berkata, oke Le, 2 kamar atas. Tiba-tiba, Tang Zichen merasa kasihan di dalam, sepertinya itu adalah kehendak Tuhan. Demikian pula, Ming Yue mendengar bahwa ada 2 kamar, dan untuk beberapa alasan, dia merasa sedikit tersesat di dalam. Mungkin, dia lebih menantikan hanya 1 kamar di dalamnya. Namun, pada saat itu, keadaan berubah menjadi lebih buruk. Bos itu berkata, astaga, kebetulan 2 kamar atas sudah tidak ada lagi, tinggal 1 kamar lagi, tadinya saya mau 2 kamar lagi, barusan sudah ada yang daftar. Ya, bagus. Tang Zichen sangat gembira. Akatsuki juga tampak tersipu saat kilatan kegembiraan muncul di wajahnya, tapi segera menutupinya lagi dan tersipu. Bos itu tertekan karena tidak ada 2 kamar, tapi sebenarnya terlalu bagus. Bos, kalau begitu 1 kamar, terima kasih. Tang Zichen menerima kartu kamar batu abadi dan berkata kepada Ming Yue, ayo pergi, hanya ada 1 ruangan tersisa, sepertinya itu adalah kehendak para dewa. Ming Yue mengangguk malu-malu dan mengikuti Tang Zichen ke atas dengan kepala tertunduk. Bos itu memperhatikan mereka. Sosok lelaki itu, ledakan kecemburuan batin kecantikan yang menakjubkan, jika aku adalah lelaki itu, aku benar-benar akan mati karena kesenangan. Dengan menggunakan kartu kamar, dia memasuki kamar atas itu. Kamar di sini bukanlah kamar biasa, begitu Anda memasuki ruangan, rasanya seperti datang ke dunia lain. Ming Yue tersipu, apa yang kita lakukan malam ini? Bagaimana menurutmu? Saya bertanya padamu. Jika itu adalah kehendak Tuhan, apakah menurutmu adil bagi Tuhan untuk tidak melakukan sesuatu? Apa maksudmu, bahwa kamu juga menantikan untuk melakukan sesuatu? Tapi, seandainya keluargaku tahu aku salah satu dari 10 wanita cantik jenius di alam abadi. Sebaliknya, aku adalah pria tampan jenius nomor 1 di alam surgawi. Betapa narsis. Ada pemandian terbuka di depan sana, bagaimana kalau kita telanjang dan berenang? Akatsuki tersipu sampai ke telinganya. Kalau begitu aku turun dulu. Saat ini, Tang Zichen memasuki kolam pemandian dengan telanjang, sementara Ming Yue tersipu dan berdiri di pantai tidak berani melakukan apapun. Akatsuki, turunlah, toh tidak ada yang bisa melihatmu. Tetapi, jangan turunlah, karena Tuhan telah mengatur agar kita berbagi kamar, ini berarti apapun bisa terjadi. Ming Yue melompat turun dengan pakaiannya, dan Tang Zichen berenang. Setelah itu Tang Zichen sangat agresif, Ming Yue ingin melawan dan kembali, dan akhirnya, dengan usaha setengah hati, sesuatu terjadi dengan Tang Zichen yang seharusnya tidak terjadi telah terjadi. 2 jam kemudian, Tang Zichen dan Ming Yue berpelukan di kolam pemandian. Zichen, saya pikir saya sudah selesai, saya tidak pernah bermimpi bahwa saya akan mengakhiri karir saya sebagai gadis muda malam ini. Apa yang harus saya lakukan? Haha, apa yang bisa saya lakukan? Lihatlah, jika tidak berhasil, saya akan menikah. Tapi, kamu sudah memiliki Ding Lan dan Ding Huan itu atau semacamnya. Tang Zichen tidak memberitahunya, saya memiliki lebih dari 2 wanita daripada mereka, lebih baik tidak mengatakan apa-apa sekarang. Ming Yue, aku tidak bisa disalahkan, itu kehendak Tuhan. Aku tidak menyalahkanmu, lalu apakah kamu menyesalinya? Tentu saja tidak, sebenarnya kau tahu aku sudah lama menyukaimu. Kalau begitu tidak ada yang perlu diganggu, kita akan jalan-jalan kapan-kapan. Jahat, wajah cantik Ming Yue memerah. Keesokan paginya, Tang Zichen dan Ming Yue meninggalkan penginapan. Ming Yue kembali ke Istana Ilahi Divisi Surgawi sementara Tang Zichen menuju ke kediaman Dewa Perang Tiga Mata. Adapun hubungan Tang Zichen dan Ming Yue itu hanya bisa tetap di bawah tanah untuk saat ini, dan sisanya akan dibahas nanti.
Tang Zichen segera tiba di kediaman Dewa Perang Tiga Mata. Dewa Perang Tiga Mata tinggal di sebuah pulau kecil yang terisolasi tidak jauh dari pengadilan abadi. Pulau gantung kecil ini sangat indah. Seluruh pulau dimiliki oleh 3 Eyet War God saja. Hanya seseorang dari levelnya yang layak untuk tinggal di lokasi yang begitu baik, dan pulau yang terpisah. Tentu saja, semua pulau di sini adalah pulau abadi yang tergantung di langit. Pulau non-laut, ada perbedaan dunia antara keduanya. Dewa Perang Senior, aku datang. Tang Zichen melihat Dewa Perang Tiga Mata. Tang Zichen, apa yang membuatmu begitu lama? Apakah kamu sudah menyelesaikan urusanmu? Kembali ke Dewa Perang, sudah selesai. Bagus, kalau begitu, aku akan bertanya sekali lagi sekarang, apakah kamu benar-benar akan diuji untuk masuk ke tim pertempuran Serigala Langit? Jika belum terlambat bagimu untuk menyesalinya sekarang, aku bisa mengatur agar kamu masuk tanpa harus dinilai. Kenapa aku harus menyesal? Aku hanya akan masuk ke tim pertempuran Serigala Langit sendiri. Aku tidak akan membiarkan siapapun memandang rendah diriku. Tang Zichen, saya dapat memberitahu Anda bahwa awalnya Anda adalah orang yang belum memenuhi persyaratan untuk masuk ke tim pertempuran Serigala Langit. Jadi jika Anda melakukan penilaian sekarang, saya ragu Anda akan mati karena Anda tidak dapat mencapai milik Anda sendiri, kemampuanmu. Dengan demikian kamu akan mati dalam penilaian. Apakah kamu benar-benar memikirkannya dengan hati-hati? Baiklah, itu tidak mengecewakanku. Jadi ayo pergi dan pergi untuk penilaian. Tang Zichen mengikuti Dewa Perang bermata tiga ke aula yang megah. Dewa Perang Tiga Mata menunjuk ke sebuah pintu di depannya dan berkata, masuk. Tang Zichen berjalan ke pintu di aula besar itu, yang gelap. Pada saat itu, telinga Tang Zichen berdenging dengan suara Dewa Perang Tiga Mata. Tang Zichen, kamu akan memasuki dunia kuno suci, penilaianmu sederhana, tinggal di dunia kuno suci. Berapa lama saya harus hidup? Berapa hari? Bukan beberapa hari, tapi waktu yang lama. Ketika kamu melangkah ke Swanxian, kamu meninggalkan dunia kuno suci, tapi tentu saja, kamu harus berhasil melewati penilaian akhir, jadi bergembiralah. Lama sekali. Tang Zichen tercengang, dia sekarang adalah pertengahan Dao Immortal. Untuk melangkah ke Swan Immortal itu bukan sesuatu yang dapat dicapai dalam waktu singkat, dan penilaian akhir apa yang ada di sana. Dewa Perang Tiga Mata berkata, setiap orang yang memasuki tim pertempuran Serigala Surgawi telah dinilai dengan cara ini. Sejujurnya, pada saat ini di dunia suci kuno, ada 2 orang lain sepertimu yang belum keluar dari penilaian di dalam. Yah, semoga berhasil. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen merasa sekelilingnya tiba-tiba berubah. Tang Zichen muncul di tempat primitif yang dipenuhi orang-orang liar, sejenis suku kuno. Orang liar di sini sangat jelek sehingga mereka tidak bisa digambarkan sebagai manusia. Saat itu, seorang lelaki liar melihat Tang Zichen, dan lelaki liar itu segera merengek, tidak tahu kata apa yang dia ucapkan, dan kemudian melompat ke arah Tang Zichen. Mata Tang Zichen memandang, dan orang-orang biadab yang melompat ke arahnya, secara mengejutkan, setiap orang dari mereka adalah pertengahan Dao Immortal, dan bahkan seorang anak biadab tidak jauh juga merupakan pertengahan Dao Immortal. Ini, bagaimana ini mungkin? Tang Zichen tercengang. Wildlings yang tak terhitung jumlahnya, Mid Dao Immortals yang tak terhitung jumlahnya. Tang Zichen tidak lagi punya waktu untuk berpikir terlalu banyak dan segera melakukan gerakan pedang untuk membunuh orang biadab yang melompat ke arahnya. Namun, tidak peduli bagaimana Tang Zichen membunuhnya, dalam waktu kurang dari 1 menit orang biadab yang mati itu hidup kembali utuh, yang hanya masuk neraka. Hanya dengan sarang orang biadab ini, Tang Zichen tidak dapat menyelesaikan pembunuhan mereka. Bahkan setelah beberapa jam, Tang Zichen tampaknya melakukan pembunuhan tanpa akhir. Namun orang liar tidak akan mati, sementara Tang Zichen akan mati, dan kekuatan tubuhnya secara bertahap berkurang. Tang Zichen telah membunuh selama beberapa jam dan tidak bisa lagi membawanya sedikit pun. Apakah aku akan mati setelah aku masuk? Aku bahkan tidak bisa menyelesaikan membunuh mereka jika mereka mati dan hidup kembali seperti ini. Tidak, aku harus lari dulu. Meskipun mereka berdua dewa pertengahan Dao, orang-orang biadab ini bukan tandingan Tang Zichen, tetapi segerombolan dari mereka bisa mengubur Tang Zichen dengan semua darah mereka. Pada saat ini, di kejauhan, seorang pria dan wanita sedang berdiri di atas sebuah pohon. Pria itu berkata, ini dia penilaian lain.
Wanita itu mengangguk, pria itu, kekuatan bertarungnya tidak buruk, semua pada level yang sama, dia merasa seperti membunuh yang lebih lemah. Sekuat dia tidak sekuat kamu. Itu belum tentu benar, mungkin dia menyelamatkan tangan. Sudah berjam-jam dan dia masih belum selesai membunuh, itu tidak seperti dia menyelamatkan tangan. Jika dia tidak membunuh semua orang biadab dalam 1 menit, orang biadab akan terus bangkit sepanjang waktu, tetapi ada 100 orang biadab yang mengepung dia saat ini, dan membunuh 100 level yang sama dalam 1 menit bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh pendatang baru yang normal. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan anak ini. Ketika kita pertama kali memasuki penilaian dunia kuno suci, pertemuan pertama kita hanya sekitar 50 orang biadab dan dia langsung 100. Hidangan pembuka ini bagus. Acak mulai dari 50 sampai 100. Apakah kita akan naik dan membantunya sedikit? Kata wanita itu. Atau tidak, dia masih bisa melakukannya sendiri, tetapi jika dia benar-benar tidak bisa, mari kita bicarakan. Tang Zichen mencoba lari, tetapi dia tidak bisa, karena tidak peduli bagaimana dia berlari, dia berada dalam jangkauan sarang orang liar ini. Sial, haruskah aku membunuh semua anak liar? Pada saat ini, Tang Zichen memiliki ide yang cerdas. Orang biadab ini, biasanya dibangkitkan dalam waktu sekitar 1 menit. Jika dia membunuh semua orang biadab dalam 1 menit, bukankah itu akan memperlancar pelariannya? Tetapi membunuh 100 rekannya dalam 1 menit, Tang Zichen belum pernah melakukannya sebelumnya, dan orang-orang biadab di sini jauh lebih kuat daripada dewa pertengahan Dao biasa di luar. Sepertinya aku harus membunuh semua orang liar dalam 1 menit. Tang Zichen mulai bekerja ke arah ini. Tang Zichen mengeluarkan kekuatan susunya, dan akhirnya dia membunuh lebih dari 50 dalam 1 menit. Tidak, masih setengah jalan. Datang lagi. Tang Zichen melanjutkan lagi, tapi sayangnya, kekuatan tempurnya sudah mencapai puncaknya. Tidak peduli berapa banyak dia membunuh, dia masih tidak bisa membunuh mereka semua dalam 1 menit, dan Tang Zichen tidak menyembunyikan kekuatan tempurnya, jadi itu sia-sia untuk mencoba lagi. Teknik tersembunyi bintang Tang Zichen tidak dapat banyak berguna dalam situasi ini. Untuk pertama kalinya, Tang Zichen merasa bahwa dia sebenarnya sangat lemah. Tang Zichen kelelahan, jika terus seperti ini, dia benar-benar akan mati di sini. Aku harus memiliki kekuatan bertarungku, kekuatan hukum agung tersembunyi bintangku, meningkat dalam sekejap. Tang Zichen segera menutup matanya dan memasuki ruang kedalaman. Sayangnya, ketika Tang Zichen membuka matanya setengah detik kemudian, dia tidak melakukannya, yang berarti ide Tang Zichen untuk meningkatkan hukum besar tersembunyi bintang telah gagal. Tentu saja, bisa juga waktu yang tersedia terlalu sedikit. Sepertinya aku hanya bisa mulai dengan pedang Dewa Matahari dan Bulan dan pedang Dewa Sura. Pedang Dewa Matahari dan Bulan dan pedang Dewa Sura, aku telah melatih lebih dari 80 lapisan, dan kombinasi pedangnya adalah sekuat 130 lapisan. Saya sekarang harus meningkatkan kedua teknik air tearing ini menjadi setidaknya 100 lapisan. Tang Zichen menutup matanya lagi. Setengah detik kemudian, Tang Zichen gagal lagi. Setengah detik adalah sekitar beberapa jam setelah memasuki ruang kedalaman, sangat singkat, tidak cukup waktu. Tang Zichen agak cemas. Apa yang harus dilakukan? Mereka semua gagal, artinya aku tidak bisa meningkatkan kekuatan bertarungku. Jika ini terus berlanjut, aku akan kelelahan dalam beberapa jam. Pada saat itu, Tang Zichen memiliki kilasan kebijaksanaan. Pedang digabungkan, tidak peduli berapa banyak mereka digabungkan, itu masih pedang Dewa Matahari dan Bulan dan sabre Dewa Sura. Bagaimana jika aku bisa membuat dua teknik merobek udara ini, menggabungkannya bersama? Apakah kekuatannya meningkat? Penggabungan bilah dan pedang. Tang Zichen sepertinya telah menemukan jalan keluar. Dengan demikian, Tang Zichen menutup matanya 7 atau 8 kali berturut-turut, dan ketika dia membukanya untuk ke-9 kalinya, sudut mulut Tang Zichen sedikit tersenyum. Penyatuan pedang dan pedang, aku sudah menyelesaikannya. Setelah penyatuan mata pisau dan pedang, Tang Zichen tidak lagi menggunakan pedang Dewa Matahari dan Bulan dan sabre Dewa Sura dengan kedua tangannya secara terpisah, tetapi sebaliknya, dia telah menggabungkan dua teknik air merobek menjadi satu, mengubahnya menjadi teknik baru, jenis teknik robek udara. Tang Zichen menamakannya Sun En Mun Sura.
Kekuatan Shuro matahari dan bulan dibuat dengan menggabungkan titik kekuatan terkuat dari dua teknik air merobek pedang dewa matahari dan bulan dan sabre dewa Sura. Jadi, kekuatan Sura matahari dan bulan tidak lagi biasa. Tatapan Tang Zichen menggigil saat dia melihat 100 atau lebih orang liar di depannya. Tang Zichen memegang pedangnya dengan kedua tangan. Wow, lebih dari 20 dari mereka mati dalam satu gerakan. Wow, lebih dari 20 lebih. Dalam 5 gerakan, Tang Zichen menebas lebih dari 100 dan waktu, hanya 30 detik. Sebelumnya, tidak mungkin untuk membunuh mereka dalam 1 menit, tetapi sekarang, ketika pedang Dewa Matahari dan Bulan dan pedang Dewa Sura berevolusi menjadi Sura Matahari dan Bulan, itu adalah 30 detik. Tang Zichen tersenyum tanpa peduli. Tang Zichen juga tidak lari, karena kekuatannya telah meningkat dan dia sama sekali tidak takut dengan kebangkitan biadab. Namun, apa yang tidak diharapkan Tang Zichen adalah setelah 1 menit orang biadab itu tidak bangkit kembali. Baru pada saat itulah Tang Zichen menyadari bahwa selama mereka membunuh semua orang liar dalam 1 menit, mereka tidak akan bangkit kembali, dan jika mereka tidak membunuh mereka semua, mereka akan terus bangkit, dan mereka semua akan sepenuhnya keadaan berdarah setelah kebangkitan. Pada saat ini, di kejauhan, di atas pohon, wanita itu berkata, "Siapa pria ini? Begitu kuat, dia tampaknya telah melatih teknik air tearingnya ke tingkat yang lebih tinggi, melakukannya hanya dalam waktu singkat dengan memasuki ruang angkasa yang dalam." Pria itu, melihat Tang Zichen begitu kuat, tetapi dia merasa tidak nyaman di dalam. Awalnya di sini hanya mereka berdua yang harus dinilai, laki-laki dan perempuan, tapi sekarang laki-laki lain telah datang, 2 laki-laki dan perempuan, dan laki-laki yang baru datang itu terlihat sangat kuat, jadi tidak nyaman. Sayangnya, wanita itu salah, Tang Zichen sama sekali tidak mempraktikkan teknik air tearing pada tingkat yang lebih tinggi, tetapi, lebih tepatnya peningkatan kualitatif yang lengkap. Sekilas Tang Zichen melihat di kejauhan, seorang pria dan wanita berdiri di atas pohon. Tang Zichen ingat bahwa ketika dia masuk, Dewa Perang Tiga Mata berkata bahwa sudah ada pria dan wanita yang dinilai di sini. Tang Zichen segera terbang. "Halo kalian berdua yang Dewa Perang Tiga Mata katakan sedang dinilai di sini kan?" Tang Zichen berinisiatif untuk bertanya. Pria dan wanita itu, pria itu tingginya sekitar 1,7 meter, kulitnya agak gelap, rambutnya agak keriting, dan bibirnya merah. Singkatnya, mereka termasuk yang lebih jelek, sedangkan wanita itu, dengan kecantikan, wajah dan tubuh yang indah, secara mengejutkan merupakan kecantikan yang lengkap dan memiliki daya tarik khusus tentang dirinya. Wanita itu berkata, "Ya, nama saya Cheng Yu." Cheng Yu. Tang Zichen merasa seperti pernah mendengar nama itu di suatu tempat. "Apa? Kamu kenal aku?" Wanita itu tersenyum agak bangga, lagi pula, dia memang memiliki sedikit reputasi, salah satu dari 10 wanita cantik jenius di alam abadi. Namun, pada saat berikutnya, Tang Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Belum pernah mendengarnya." Cheng Yu itu mengerutkan bibirnya. Pria jelek yang berdiri di belakang Cheng Yu mendengus. Cheng Yu adalah salah satu dari 10 wanita cantik jenius di alam abadi, tetapi Anda belum pernah mendengarnya. Saya pikir Anda hanya berpura-pura. Berpura-pura? Mengapa aku harus berpura-pura? Anak laki-laki tampan pertama Tang Zichen Immortal Realmku bahkan belum mengatakan apa-apa. Bocah tampan jenius pertama dari alam abadi. Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Kedua orang ini, wanita itu juga seorang Dao Immortal pertengahan, tetapi pria itu adalah seorang Dao Immortal yang terlambat. Tang Zichen berkata, "Jangan bercanda, namaku Tang Zichen, aku harap kalian berdua akan menjagaku." Cheng Yu berkata, "Sama-sama, ngomong-ngomong, tapi apakah kamu baru saja berlatih pedang Dewa Matahari dan Bulan dan pedang Dewa Sura?" "Tepat, apakah kamu juga?" Tang Zichen bertanya. "Itu tidak benar, yang aku latih adalah mantra galaksi Luo besar." Tang Zichen terkejut, mantra galaksi Luo besar ini adalah mantra yang lebih kuat daripada hukum agung pergeseran bintang, atau bahkan hukum agung tersembunyi bintang. Sayangnya, mantra yang begitu kuat biasanya, itu tidak ditransmisikan secara lahiriah. Tang Zichen, kamu luar biasa, kamu baru saja memasuki Deep Space lebih dari 10 kali berturut-turut, dan kamu juga, selama itu, melatih Sura Divine Blade dan Sun and Moon Divine Sword dalam puluhan lapisan. Hehe.
Tang Zichen tidak repot-repot menjelaskan. Tang Zichen bertanya, bisakah Anda memberitahu saya apa yang terjadi di dunia suci kuno? Itu hanya tempat penilaian pertempuran yang baru saja kamu alami baru level pertama, lalu ada level kedua, level ketiga, dan itu lebih sulit dari sebelumnya. Misalnya, untuk level kedua, kamu harus membunuh 200 orang liar dalam 1 menit untuk tingkat ketiga, Anda perlu membunuh 300 dalam 1 menit untuk tingkat keempat, 500 dalam 1 menit. Setelah itu, ada 500 dalam 10 detik, 1000 detik, dan seterusnya, maju, lebih keras dan lebih keras lagi dan lagi. Dan kita meningkat dalam satu pembunuhan atau mati. Begitu. Perintah Tang Zichen, membunuh 500.000 detik itu bahkan tidak mendekati kekuatan. Tampaknya setelah Tang Zichen ada banyak-banyak bidang kekuatan yang harus ditingkatkan atau dia pasti tidak akan bisa lulus penilaian. Cheng Yu menambahkan, jika Anda dapat mencapai Xuan Xian secepat yang Anda bisa, maka Anda hanya perlu melewati tingkat kesulitan terakhir, dan Anda akan dianggap telah lulus penilaian. Saya tidak tahu seberapa sulit tingkat kesulitan akhir itu, bagi kita yang belum mencapai Xuan Xian hanya dapat meningkatkan lagi dan lagi dengan satu pembunuhan. Terima kasih telah memberitahu saya sudah mengerti, sampai waktu berikutnya, berapa lama? Tanya Tang Zichen. Cheng Yu berkata, sebenarnya kamu tidak perlu bertanya padaku, kamu bisa melihat telapak tanganmu sendiri. Tang Zichen sibuk melihat telapak tangannya, dan di beberapa titik, sederet karakter kecil muncul di telapak tangannya. Bunyinya, level pertama, lulus. Apa artinya? Kamu baru saja membunuh lebih dari 100 orang liar dalam 1 menit, itu level pertamamu. Level pertama biasanya hanya hidangan pembuka, level kedua adalah membunuh 200 orang liar dalam 1 menit. Jika kamu pikir kamu memiliki kekuatan, kamu bisa pergi melalui tingkat kedua atau bahkan ketiga segera. Jika Anda pikir Anda belum memiliki kekuatan, jangan impulsif, pelajari kekuatan Anda dan tingkatkan kekuatan Anda sebelum melanjutkan. Begitu, beraninya aku bertanya, berapa level kalian semua sekarang? Cheng Yu berkata, aku di tingkat keempat. Wow, 1 menit, membunuh 500 orang biadab dengan level yang sama. Ya, Sung Gyu mengangguk. Wow, sangat luar biasa. Tang Zichen sangat terkesan. Tang Zichen sekarang dapat berdasarkan kekuatan tempur tingkat pertama barusan, membunuh lebih dari 200 menit. Sepertinya tidak ada perbedaan besar. Cheng Yu berkata, kakak Usui di sampingku ini, dia telah melewati 5 level. Tang Zichen berkata, lalu kemana saya pergi untuk melewati tingkat kedua sekarang setelah saya yakin telah melewati tingkat kedua? Ikuti aku. Tang Zichen mengikuti Cheng Yu itu ke jarak pendek, di depan ada suku liar lain di sana. Ada level kedua di sana, 200 orang biadab, membunuh mereka semua dalam 1 menit dianggap lolos dari level kedua. Hehe, kalau begitu aku pergi. Apakah kamu tidak akan istirahat? Tidak perlu, aku punya keyakinan. Tang Zichen segera mengisi daya. Setelah itu, Tang Zichen melemparkan Sun dan Mun Sura, satu tebasan lebih dari 20, dan semenit kemudian, tepatnya, Tang Zichen telah membunuh 200 orang biadab. Tang Zichen melihat telapak tangannya lagi, menunjukkan beberapa kata, level kedua berlalu, dan Tang Zichen tersenyum hehehe. Pada saat ini, di aula utama di luar, Dewa Perang Tiga Mata sedikit terkejut, apakah saya melewatkannya? Menilai dari takdir Tang Zichen itu tidak terlalu luar biasa, jadi bagaimana dia bisa melewati level kedua dalam waktu sesingkat itu? Waktu bersambung.